Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pubita Sasti Fintani. Saya akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen SDM di Prodi Ekonomi Syariah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terlebih dahulu sebelum kita memulai perkuliahan, kita mulai dengan pembiasaan di kelas dulu ya. Silakan untuk giliran hari ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ini sudah datang semua? Saya absen dulu ya. Putri Indah Januarti, Siti Nur Hikmah, Nailil Valentina, Ipandi, Husni Khairul Niam. Kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah teman-teman, pagi ini kita bisa bertemu dan berkumpul di perkuliahan kita yang kelima ini, pertemuan kelima. Saya akan sedikit mereview perkuliahan kita kemarin. Ada dari teman-teman yang bisa menjawab apa perbedaan dari manajemen SDM konvensional dengan manajemen berbasis syariah. Silakan. Untuk manajemen SDM konvensional itu lebih berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Sedangkan untuk manajemen SDM syariah itu lebih menekankan pada nilai-nilai etika, moral, keadilan, dan kesejahteraan karyawan serta masyarakat. Ya, benar sekali. Manajemen SDM berbasis syariah lebih menitik beratkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti yang dijelaskan oleh Mbak Zahra tadi, bahwasanya tidak hanya berorientasi kepada hasil atau profitabilitas dan juga kepada angka-angka saja, tetapi di mana manajemen SDM berbasis syariah itu lebih kepada memperhatikan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral, dan juga prinsip-prinsip Islam lainnya. Ada yang bisa menambahkan lagi dari Mbak Putri? Untuk etika bisnis ini tidak hanya mematuhi terhadap aturan dan juga peraturan hukum yang ada, tetapi juga tentang bagaimana melakukan hal yang secara moral itu bisa kita libatkan. Contohnya adalah kejujuran dan integritas. Ya, jadi dalam dunia pekerjaan itu, baik dalam transaksi dan hubungan bisnis, bersikap secara jujur dan integritas. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Etika bisnis itu kita harus transparansi, di mana bersikap terbuka dan jujur itu dalam informasi dan operasi bisnis harus dilakukan juga, perlu untuk kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, memberlakukan semua pihak secara adil, tidak ada membeda-bedakan, baik itu segi ras atau hubungan mungkin ya, atau dalam segi agama. Kita dalam berkehidupan baik di dunia pekerjaan maupun di lingkungan bermasyarakat, kita harus memiliki sifat moderasi beragama. Jadi berkaitan dengan moderasi beragama ini, kita bisa melihat salah satu kasus yang terjadi di Pemalang baru-baru ini. Ada bentrokan antar dua organisasi keagamaan
yaitu satu FPI dan yang satunya dengan NU ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi itu sebenarnya ada salah satunya keterkaitan dengan sikap kita dalam moderasi beragama. Kita bayangkan jika Indonesia ini tidak ada moderasi beragama, maka akan banyak terjadi konflik-konflik baik kecil maupun besar. Bagaimana teman-teman, masih semangat nggak di pagi hari ini kita kuliah? Kita ada suatu games ya. Teman-teman bisa berdiri di sini, nanti angkat tangan ya, up, kemudian clap, dan juga boom. Jadi ketika saya bilang up, nanti teman-teman up, ketika saya bilang clap, teman-teman clap, ketika boom, semuanya harus menginjak kertas yang saya taruh di situ ya. Dan salah satu yang telat menginjak nanti bisa maju ke depan untuk bernyanyi. Oke, kita mulai ya. Up, clap, up, 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 clap, boom. Ini adalah tadi bagian kecil dari kita konsentrasi atau tidak dalam perkuliahan ini. Oke, selanjutnya di pertemuan kelima ini kita akan membahas topik tentang yang sangat relevan ya dengan dunia kerja. Kita dalam bekerja itu tidak hanya dibutuhkan pintar atau hard skill ataupun soft skill. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana merancang program pelatihan karyawan yang berbasis komprehensif. Modal yang paling utama dalam kita berkarir itu tidak hanya kepintaran atau hard skill atau soft skill ya, tetapi juga karakter diri, bagaimana kita membawa diri dalam suatu lingkungan. Ada 4 pilar penting yang perlu kita garis bawahi. 4 pilar itu adalah sini, peningkatan kompetensi profesional ya. Jadi teman-teman, peningkatan kompetensi profesional ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam teknis dan manajerial, di mana kemampuan seperti kita mengaplikasikan sebuah software dan juga bagaimana kita memimpin sebuah organisasi dengan baik. Yang kedua adalah pembentukan karakter Islami. Jadi di sini adalah bagaimana kita bekerja bukan hanya soal uang, tapi juga tentang bagaimana kita bekerja itu sebagai dari bagian ibadah. Yang ketiga adalah penanaman etos kerja produktif dan juga penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Saya akan membagi menjadi 2 kelompok kecil, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan untuk membahas yang dimaksud dengan penanaman etos kerja produktif, dan juga yang kelompok satunya lagi membahas tentang penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Nanti kalian diskusikan bersama, kemudian silakan untuk mempresentasikan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Herunian. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan penanaman etos kerja produktif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentina Nandita Rizka, perwakilan dari kelompok 2, mau menjelaskan tentang penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya ada sebuah permainan ya teman-teman. Oke, baik, Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian merancang sebuah kalimat yang tadi kita bikin di puzzle kertas. Saya hitung dari sekarang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ya, di sana. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari games ini tuh apa? Kita menyusun puzzle kata-kata ini apa? Dalam kita merancang suatu pelatihan yang komprehensif itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pilar saja. Jadi antara 4 pilar ini harus saling terkait sehingga menjadi suatu komponen yang utuh. Jika salah satu pilar tersebut ada yang hilang, maka kesuksesan tidak akan datang kepada kita. Ini adalah sesi terakhir dari perkuliahan ini. Semoga materi apa yang tadi kita sampaikan dan kita pelajari bersama bisa menjadi suatu tambahan ilmu untuk teman-teman semua di dunia pekerjaan yang nanti akan dihadapi. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.